Marco Marcus ini dia seorang singer dan songwriter. Marco Marcus juga akan nyanyi ya lagunya dia sendiri. Jadi para sobat art juga bisa denger ya seperti apakah gitu ya vokal dari seorang Marco Marcus. Saya memang lagi cari artis manajemen di Jakarta yang bagus, ada apa gitu kan. Terus keluar Next Art. Jadi saya pikir ya why not datang aja gitu kan. Hai Sobat Art, kembali lagi di Next Talk bersama saya Ica sebagai PR dan Markom nextart.id. Dan kali ini kita kedatangan tamu ya, seorang penyanyi ya yang baru banget pindah ke Jakarta. Namanya Marco Marcus. Oke. Nah, kita nyebutnya Sobat Art ya, audiens kita. Nah, apa sih yang perlu diketahui sama Sobat Art nih? Kayak Marco Marcus ini siapa? Lalu mulai bermusik itu dari kapan gitu? Bisa diceritain nggak? Saya mulainya sebetulnya udah lumayan lama. Tahun 2015 itu saya produksi single pertama saya. Terus ya dari situ pelan-pelan ada sempat di Singapura juga manggung, perform di events. Terus terakhir ini baru ke Jakarta gitu setelah pandemi gitu. Soalnya saya pikir mungkin di sini ada tempat yang lebih cocok gitu untuk musik saya. Oke. Ya. Berarti tinggal di Singapura itu udah dari kecil dong ya? Dari usia 10 sekolah tahun? di sana ya, sejak saya kecil umur 10 gitu. Oke, terus selama tinggal di Singapura memang sudah terjun ke dunia hiburan sebenarnya kan, dunia entertain. Iya, waktu saya sekolah, saya sering join extracurricular activity-nya di sekolah semacam kayak drama club, choir. Ya, pokoknya apa aja yang ada something to do with music, saya selalu akan join itu extracurricular activities gitu. Oke. Ya. Lalu masih tetap berlanjut atau setelah lulus sekolah baru fokus yang dengan album itu atau bagaimana? Terus setelah udah mau beres sekolah, waktu itu saya lagi ngambil degree gitu, journalism. Terus saya kebetulan ada satu indie label, music label dan artist management di Singapura yang dia interested untuk ngambil saya gitu sebagai artis. Terus saya langsung ya say yes lah gitu, terus sign kontrak segala rupa. Terus ya jadi saya berjalan sama mereka 2 tahun, terus pernah manggung di lumayan konsert mereka yang mereka buat lumayan besar di Expo. Jadi lumayan lah. Terus itu juga kalau nggak salah ada, waktu itu saya cuma ada 1 single ya, jadi terus habis itu tapi saya udah 2 tahun sama mereka udah enggak lagi gitu karena ada sedikit masalah yang kecil-kecil gitulah. Terus jadi sekarang bukan sekarang ya, terus pokoknya tahun 2013 saya sempat pergi ke Amerika untuk kayak ada kompetisi nyanyi WCOPA namanya, WCOPA. Sejak itu terus sudah beres dari Amerika, pulang lagi terus ke Singapura, kalau nggak salah balik lagi ke Sukabumi. Saya bikin single ke-1, ke-2, ke-3-nya maksudnya betul-betul diproduksi dengan produser yang ada di Sukabumi gitu. Sampai membuat 1 album, debut album. Ya, terus ya sebetulnya panjang ceritanya. Gak apa-apa. Ya, terus udah bikin debut album ini sempat sama mama saya maksudnya diproduksi sebagai physical copy gitu ya. Terus kirim ke semua label, kirim ke semua artist management, kayaknya enggak sih, cuma ke labels doang waktu itu pikirnya. Terus dari semua label kayaknya ada yang ngejawab, mungkin dari Warner Music Indonesia gitu. Jadi sejak itu kalau nggak salah 2014 ikut sama mereka kita 2 tahun 3 tahun gitu. Terus ya berjalan, ada promosi radio di TV juga ada 1-2, terus manggung sedikit gitu. Tapi bagi saya mungkin kurang begitu gimana ya, tidak se ekstrim yang saya pikirkan akan terjadi gitu. Ya, soalnya saya ekspektasinya lumayan. Memang ekspektasinya lebih banyak manggung. Iya. Oke. Nah, berarti dari tadi Warner Music ya? Ya.
Nah, untuk proses produksinya itu sendiri gimana? Sampai kok tiba-tiba kepikiran bikin physical ya, physical itu tadi physical. kan untuk dijual, terus sampai akhirnya ada label yang ngambil gitu. Ceritanya apa tuh bisa sampai kepikiran ke situ? Oh, maksudnya kenapa Cerita saya? menarik di balik pembuatan itu. Oh, cerita di pembuatan produksi musik, lagu-lagu itu. Ya, sebagai artis, semua orang impiannya adalah untuk membuat album yang bisa misalnya taruh di toko-toko atau di online gitu. Itu kan selalu semua impian semua musicians. Jadi saya juga pengen jadi recording artist gitu. Maksudnya bukan cuma nyanyi-nyanyi di bar-bar setiap malam, bukan itu, tapi juga ada misalnya kayak macam Afgan gitu ya, kalau penyanyi lokal. Ya, jadi saya mau membuat produksi album ke-1 itu ya memang arahnya mau ke situ. Jadi hopefully orang suka dengan musik saya gitu dan bisa lumayan lah, maksudnya bisa naik gitu dari situ ya. Dan selama ini lagu-lagunya ditulis sendiri ya? Ya, Berarti seorang songwriter juga selain singer ya? Ya. Nah tuh Sobat Art, jadi Marco Marcus ini dia seorang singer dan songwriter. Jadi kalau misalkan mau memberikan job atau gig atau kolaborasi ya, mau ngajak artis yang satu ini gitu ya, perlu dilihat nih, ini adalah seorang singer dan dia juga seorang songwriter, jadi nulis lagu juga. Sejauh ini pernah kepikiran untuk jual lagu ke orang nggak sih? Jual lagu ke orang, kalau misalnya orang suka sama lagu saya bisa tulis. Maksudnya kalau misalnya mereka betul suka yang macam genre-nya gini, yang saya bisa lah, saya mau, maksudnya tertarik untuk nulis untuk artis lain juga gitu ya. Oke. Sebelum cerita ke pengalaman untuk pindah nih, kan di Singapura dari usia 10 tahun, aslinya dari Sukabumi kan ya? Ya, aslinya. Nah, betul. itu gimana ceritanya bisa tiba-tiba pindah ke Singapura? Waktu itu memang keluarga saya mau pindah ke Singapura kayaknya tahun 1997 gitulah. Kayaknya papa saya punya idea itu pengen nyekolahin anak-anak aja ke luar negeri gitu. Iya, tapi tidak kepikir waktu itu akan lama di Singapura. Kepikirnya mungkin sebentar ya, nanti balik lagi gitu. Ya, tapi udah lama-lama di situ kayaknya anak-anak semua orang kayaknya suka gitu, jadi menetap di Singapura gitu. Tapi kalau balik ke saya lagi, misalnya mikir untuk musiknya, entertainment, sebetulnya saya pikir di Singapura industri musik lumayan kecil dan juga dia punya genre yang mereka suka itu sebetulnya tidak cocok ke saya gitu. Oke. Jadi itu yang alasannya kenapa balik lagi ke Jakarta. Ke Indonesia, betul. Sebenarnya apa yang dicari sih di Jakarta? Kenapa niat gitu? Enggak deh, kayaknya memang mencari apa ya istilahnya, membesarkan karir musiknya di Jakarta gitu, aja gitu. Karena saya pikir fans musiknya lebih serius dan lebih banyak di sini gitu. Kayaknya itu, dan saya lihat prospeknya kayaknya bisa lebih lumayan gitu kalau di Jakarta. Oke. Ya. Nah di Jakarta ini baru ada seminggu kurang lebih. Dulu of course saya pernah bolak-balik gitu, tapi tidak pernah stay lama. Paling kalau jalan-jalan cuma sehari, paling 2 hari gitu bolak-balik kan ya. dari Sukabumi ya. Jadi kalau sekarang ya boleh dihitung seminggu lah. Lumayan baru gitu. Lalu plannya apa nih? Setelah sudah di Jakarta, plannya pertama apa? Plannya pertama ya cari-cari, kan saya udah menemukan kayak artist management gitu ya. Mungkin hopefully bisa kerjasama, mungkin dimulai dari manggung-manggung untuk to get a feel gimana audiensnya suka dengan musik saya gitu. Terus kedua mungkin ada plan untuk rilis single baru, jadi dan juga music video baru gitu. Oke. Ya, itu seterusnya kayaknya gitu. Dan memang harapannya ingin bisa konsisten di musik ya? Iya, gitu. Betul. Jadi chasing dreamnya masih ada sampai sekarang gitu. Oke. Iya. Nah ini yang menarik, kenapa tiba-tiba ke kantor Next Art? Kita tiba-tiba didatengin nih sama Marco Marcus ini. Bisa diceritain ke Sobat Art, karena kan bisa dibilang Marco Marcus ini
belum menjadi salah satu artisnya Next Art gitu, tapi tiba-tiba datang ke kantor kita nih. Ya sebetulnya itu really kayak gimana cara ngomongnya ya. Mungkin soalnya saya memang lagi cari artis manajemen di Jakarta yang bagus. Terus pertama kan saya kan of course saya tidak kenal siapa-siapa pun di sini, jadi Google lah gitu. Jadi saya Google aja cari artis manajemen, music management ada apa gitu kan. Terus keluar kalau nggak salah yang paling dekat di daerah sini Tamrin adalah Next Art. Jadi saya pikir ya why not datang aja gitu kan, nggak apa-apa, paling ditolak nggak apa-apa, is okay gitu. Tapi yang penting kita kayak dicoba dan kita datang dengan niat baik dan betul-betul memang serius gitu di musiknya ya. Terus saya datang aja, terus ternyata bagus gitu, lumayan. Nah, lalu Gitu. kesan-kesannya setelah sudah nyampe di Next Art, ketemu dengan tim-tim Next Art seperti ini. Kesannya bagus lah, of course. Ini baru pertama hari misalnya saya kayak gimana ya, do something kayak video interview gitu ya. Tapi selama ini bagus lah, positif attitude dan juga kayaknya kerjanya bagus gitu. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan pesan-pesan mungkin untuk para audiens kita mungkin supaya Marco Marcus mungkin bisa menjadi sesuatu gitu yang diharapkan. Pesannya apa? Pesannya Untuk para sobat art. Misalkan mau apa lagu-lagunya didengar gitu ya. ya. Atau apa Ya nih? semoga lagu-lagu saya will leave something in your heart lah. Maksudnya semoga orang-orang suka dengan lagu-lagu saya walaupun sederhana gitu. Dan hopefully saya juga akan bikin lagu yang lebih bagus lagi untuk the next step gitu ya. Jadi stay tune. Ya, jadi gini sobat art, Marco Marcus ini dia selain penyanyi ya, dia juga pencipta lagu dan dia saat ini tujuannya untuk pindah ke Jakarta ini adalah untuk mengejar mimpi gitu ya di dunia musik. Nah, jadi kalau sobat art ingin ya berkolaborasi dengan seorang Marco Marcus ini, monggo ya, silakan bisa DM kita ya di IG. Ada nanti di bawah ya, dibaca aja, bisa message kita. Nanti setelah video ini Marco Marcus juga akan nyanyi ya lagunya dia sendiri. Jadi para sobat art juga bisa denger ya seperti apakah gitu ya vokal dari seorang Marco Marcus. Dan juga di follow ya YouTube-nya. Alamat YouTube-nya ada? YouTube-nya Marco Marcus. Ya, kalau di type itu pasti keluar. Terus IG mungkin supaya Instagram juga Marco Marcus Music. Oke, di follow ya teman-teman untuk dilihat ya, dicek. Semoga para sobat art pada suka. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan meminta seorang Marco Marcus ini untuk menyanyi ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Ku tak bisa bila kau terluka mencintainya. Cukup lupakan ia dalam nama cinta. Kau terluka. Maafkan bila diriku sungguh-sungguh cinta kamu tanpa kau tahu, bila masih ada waktu untuk ungkapkan padamu. Karena ku diam-diam cinta kamu. Jujur, ku tak bisa bila kau terluka mencintainya.
lupakan ia. Dalam nama cinta kau terluka. Maafkan bila diriku sungguh-sungguh cinta kamu, tanpa kau tahu bila masih ada waktu untuk ungkapkan padamu. Karena ku diam-diam cinta kamu. Maafkan bila diriku sungguh-sungguh cinta kamu, tanpa kau tahu bila masih ada waktu untuk ungkapkan padamu. Karena ku diam-diam cinta kamu. Oh, yeah. Sungguh cinta kamu, tanpa kau tahu bila masih ada waktu untuk ungkapkan padamu. Karena ku diam-diam cinta kamu.